Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Rafilaba. Saya mahasiswa KPL dari Universitas Negeri Malang. Dalam pembelajaran hari ini, saya gunakan bentuk asinkronus karena ada beberapa situasi dan kondisi. Baik, di mata pelajaran hari ini, yaitu sistem operasi jaringan, saya akan membawakan materi analisa kebutuhan perangkat lunak server. Baik, bisa langsung saya mulai dari ide pokok terlebih dahulu, yaitu mulai dari analisis kebutuhan perangkat lunak server. Analisis kebutuhan perangkat lunak server, kebutuhan dalam kaitannya dalam pengembangan komputer server merupakan sebuah kondisi atau kemampuan yang diharapkan ada pada komputer server dan diinginkan oleh user. Komputer server dalam hal ini merupakan perangkat yang di dalamnya terinstall sistem operasi yang sengaja dibangun untuk melayani berbagai komunikasi data dari user atau klien. Komputer klien umumnya komputer dengan sistem operasi klien, baik desktop maupun mobile. Jadi untuk ide pokok dari mata pelajaran hari ini yaitu tentang bagaimana kita menganalisis kebutuhan dari perangkat lunak server yang akan kita kembangkan atau akan kita gunakan. Baik itu dari sudut pandang klien ataupun dari sudut pandang server sendiri. Kemudian masuk ke topik 1, yaitu identifikasi kebutuhan aplikasi. Identifikasi kebutuhan aplikasi biasanya merequire 3 poin ini, yaitu pertama, apakah ada kebutuhan pengolahan data dengan aplikasi khusus. Bila ada, maka penentuan sistem operasi dapat dilihat berdasarkan aplikasi khusus tersebut, seperti yang terlihat ya. Kemudian di poin kedua ini, apakah aplikasi tersebut mendukung lingkungan multi user atau user tunggal. Ini dapat menentukan apakah akan diinstal di komputer, server, atau klien. Selain itu, ini dapat digunakan untuk menentukan bagaimana dari pengolahan data nanti yang bisa disimpan di server. Kemudian masuk ke poin terakhir atau poin 3, apakah data atau file yang disimpan di dalam jaringan. Jika ada, maka sebaiknya menggunakan sistem operasi jaringan yang mampu menjaga kompatibilitas format datanya agar tidak terjadi kerusakan data kedepannya yang tentu sangat mengganggu sekali bagi kita. Kemudian dari identifikasi tersebut ada contoh dari kebutuhan user yang saya ambil dari contoh ini, yaitu kebutuhan yang paling umum atau paling banyak dibutuhkan atau digunakan oleh klien atau user yang akan menggunakan perangkat lunak server kita ini. Dari kebutuhan user diantaranya biasanya seperti akses internet, server untuk berbagi file atau dokumen, akses domain lokal, pengalamatan otomatis, jejaring sosial lokal, pembelajaran online lokal, komunikasi tekstual, dan komunikasi audio atau video. Untuk kebutuhan user kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau untuk kebutuhan server biasanya ada ini Squid proxy server, dan yang lainnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai calon server nantinya. Kemudian contoh aplikasi server. Di sini ada jenis-jenis aplikasi server yang kemungkinan akan kita butuhkan atau kita gunakan dalam aplikasi server kita nanti ini. Yang pertama dimulai dari ini, VPN atau Virtual Private Network. Saya yakin di jurusan ini kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya VPN ini, dengan istilah VPN ini. Tentu kegunaannya dimulai untuk membuka situs-situs yang sudah diblokir atau pemerintah, karena dari fungsinya sendiri kita bisa menggunakan jaringan virtual secara pribadi. Tentu sangat berguna ya, dan kalian bisa tahu sendiri pasti kegunaan yang lainnya. Jadi
saya harap tolong bijak dalam penggunaannya ya. Kemudian ada yang namanya web server, kemudian domain name server, proxy server, database server, FTP server, mail server, DHCP server. Berikut ini merupakan aplikasi-aplikasi atau jenis-jenis aplikasi-aplikasi server yang akan kita butuhkan atau akan kita gunakan dalam perangkat lunak server kita ke depannya. Kemudian masuk topik 2, yaitu dokumentasi dan review. Dokumentasi spesifikasi kebutuhan, yaitu hasil semua analisa kebutuhan kita. Selanjutnya dibuatkan dokumentasi, yaitu dokumentasi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak server. Bisa dilihat ya. Kemudian review uji kebutuhan. Langkah ini diperuntukkan untuk mendapatkan sinkronisasi akhir sebelum spesifikasi kebutuhan perangkat lunak benar-benar diterapkan dalam server. Jadi sebelum kita menerapkan protokol perangkat lunak server kita sendiri, diperlukan setidaknya untuk mereview uji kebutuhan dulu, kemudian mendokumentasikan spesifikasi kebutuhan tersebut, supaya aplikasi atau perangkat lunak server yang akan kita kembangkan atau akan kita gunakan tetap berada lurus pada jalur kebutuhannya dan tidak melenceng ke ranah-ranah fitur yang dikiranya dapat mubazir nanti jika akan kita gunakan nanti. Kemudian masuk topik 3, simulasi sederhana. Saya katakan simulasi sederhana, namun di sini saya hanya bisa memberikan link praktek ya, link video praktek untuk bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman nonton sendiri, yaitu bagaimana cara kita melakukan analisa kebutuhan software server kita secara sederhana menggunakan 2 media simulasi ini, yaitu pertama saya gunakan media Cisco. Di sini media Cisco bisa dilihat kita membuat sebuah protokol server kita sendiri, kemudian menganalisa sendiri tentang perangkat lunak server apa yang akan kita gunakan dalam protokol server kita nanti. Ini ada linknya, nanti bisa saya kirim ya di grup. Kemudian menggunakan media kedua, yaitu VirtualBox. Di VirtualBox ini mirip seperti emulator ya, jadi kita menginstal sistem operasi lain tanpa harus menginstal sendiri sistem operasi yang akan kita gunakan. Ya, bisa dilihat di VirtualBox sendiri ini kita akan menggunakan Debian sebagai media atau sistem operasi yang akan kita gunakan dalam mengembangkan perangkat lunak server kita. Kemudian ini ada linknya juga, sama seperti tadi, bisa saya kirim juga, nanti tunggu di grup ya. Nah ini setelah itu, nah ini ada tugas, ini bisa dilihat tugasnya. Nanti untuk tugasnya saya beri waktu selama sampai dari jam dimana video ini saya share ke kelas sampai jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Sebelum waktu itu saya harap soal ini sudah terisi semua ya. Nah, ini soalnya kurang lebih 3 soal ini, nanti bisa teman-teman kerjakan dan teman-teman kirim. Linknya juga bisa saya share di grup kelas di waktu yang sama dengan video ini di share. Nah ini kurang lebih ini soalnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah baik, sampai di situ saya rasa cukup dari materi yang saya bawakan hari ini mengenai analisa kebutuhan perangkat lunak server mata pelajaran sistem operasi jaringan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.